Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Saudara-saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus, pernyataan yang barusan saya sampaikan merupakan potongan ayat dari bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Ayat ini merupakan pertanyaan dari murid-murid Kristus yang bermaksud untuk mengetahui siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melihat hal ini, kita semua yang ada di dunia ini berpeluang besar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya saja perlu waktu dan persiapan diri untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Perlu diingat bahwa jika ingin masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus memiliki sikap untuk rendah hati. Saudara-saudaraku sekalian yang bersatu di dalam Yesus Kristus, hari ini selain kita mendengarkan sabda Tuhan bersama, gereja juga merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresia merupakan teladan bagi hidup kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Teresia Martin dilahirkan di kota Alencon, Prancis pada tanggal 2 Januari 1873. Dia memiliki 4 saudara perempuan yang lebih tua, dan orang tuanya adalah Louis Martin, seorang pembuat jam, dan Zélie Martin, pembuat rendang. Teresa seorang gadis yang sangat ceria. Ia sangat dicintai ayahnya dan memanggilnya dengan sebutan Ratu Kecil. Ketika Teresa masih kanak-kanak, ibunya meninggal dunia. Ayah Teresa lalu memutuskan untuk pindah ke kota Lisieux, di mana kerabatnya mereka tinggal. Di sana terdapat sebuah biara Karmel, di mana para suster berdoa secara khusus untuk kepentingan seluruh dunia. Ketika Teresa berumur 10 tahun, seorang kakaknya, Pauline, masuk biara Karmel di Lisieux. Hal itu amat berat bagi Teresa, karena Pauline telah menjadi ibunya yang kedua, yang selalu merawatnya dan mengajarinya. Teresa sangat kehilangan Pauline hingga ia sakit parah. Meskipun sudah 1 bulan Teresa sakit, tak ada satupun dokter yang dapat menemukan penyakitnya itu. Ayah Teresa dan keempat saudarinya berdoa memohon bantuan Tuhan. Hingga suatu hari, ia melihat patung Bunda Maria di kamarnya tersenyum padanya, dan ketika ia sembuh dari penyakitnya itu. Teresa sangat mencintai Tuhan Yesus. Ia ingin mempersembahkan seluruh hidupnya baginya. Ia ingin masuk biara Karmel, agar ia dapat menghabiskan seluruh harinya dengan bekerja dan berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal dan mengasihi Tuhan. Tetapi saat itu dia masih sangat kecil. Jadi ia berdoa dan menunggu. Ia bahkan berani meminta izin langsung kepada Paus. Hingga akhirnya ketika umurnya 15 tahun, atas izin khusus dari Paus Leo ke-8, ia diizinkan masuk biara Karmelit di Lisieux. Hanya berselang 9 tahun lamanya, Teresa menjadi seorang biarawati. Ia terserang penyakit tuberkulosis yang membuatnya sangat menderita. Kala itu belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit TBC itu. Ketika ajal menjelang, Teresa memandang salib dan berbisik, "Oh, aku cinta padanya. Tuhanku, aku cinta padamu." Pada tanggal 30 September 1897,
Teresia meninggal dunia ketika usianya masih 24 tahun. Sebelum wafat, Teresia berjanji untuk tetap mencintai dan menolong sesama di surga. Dan ia menepati janjinya. Semua orang dari seluruh dunia yang memohon bantuan dari Santa Teresia untuk mendoakan mereka kepada Tuhan telah memperoleh jawaban atas doa-doa mereka. Melalui kisah hidup Santa Teresia ini, kita diharapkan untuk memiliki sifat seperti anak kecil yang sederhana, patuh, rendah hati, dan apa adanya. Kita diajak seperti Santa Teresia untuk melakukan segala pekerjaan dengan penuh cinta kasih. Allah sudah mengasihi kita setiap saat, maka sudah sepatasnya kita secara pribadi juga memiliki sikap cinta kasih ini. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan akan membawa kegembiraan baik diri kita sendiri maupun kepada sesama. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kisah Injil yang kita dengar, bahwa kita dituntut menjadi seperti seorang anak kecil. Sebagai umat beriman, kita dituntut menjadi seorang anak kecil, karena untuk rendah hati sebagai umat pengikutnya. Mengapa demikian? Karena kerendahan hati adalah jalan menuju pada kekudusan. Kita kembali kepada ayat kitab suci. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Dalam kutipan tersebut menjelaskan bahwa pada kenyataannya, sifat seperti anak-anak syarat mutlak agar kita masuk dalam kerajaan surga. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini merupakan cuplikan dari ayat Matius bab 18 ayat 3. Bagi Yesus, anak-anak adalah model kekudusan dan sikap kerendahan hati yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Bahkan Yesus sendiri merendahkan dirinya untuk masuk ke dalam dunia ini sebagai seorang anak kecil. Dengan memanggil seorang anak kecil, Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa terkecuali mereka meninggalkan pandangan yang menganggap dirinya tinggi. Persoalan mereka bukan masalah mana yang terbesar, tetapi masalah masuk ke dalam kerajaan surga itu sendiri. Ketiadaan rasa sombong atas kedudukan merupakan aspek kehidupan anak yang dimaksudkan di sini. Untuk memasuki kerajaan Kristus, seseorang harus menyadari ketidakmampuan dirinya dan ketergantungannya yang mutlak kepada Tuhan. Dia harus mengalami kelahiran baru, menjadi baru, dan menjadi lebih baik lagi. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bertanya kepada diri kita, sudahkah dari kita layak untuk di hadapan Tuhan? Benarkah kita sudah seperti anak kecil yang sudah rendah hati? Kiranya bila kita sudah menerapkan rendah hati ini, pasti kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Namun jika belum, ini adalah langkah berani kita untuk bertobat dan selalu mengedepankan sikap rendah hati ini. Kita bisa menerapkan sabda Tuhan dalam situasi konkret kita sehari-hari. Seperti contohnya, sikap menerapkan rendah hati ini seperti selalu menolong setiap orang yang kesusahan tanpa mengharapkan imbalan. Selalu sabar saat melakukan pekerjaan atau sesuatu, meskipun terkadang diremehkan oleh orang lain. Selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Lalu sebenarnya apa yang diinginkan Tuhan kepada kita? Tuhan menginginkan kita agar memiliki sikap yang rendah hati, yang sesuai dengan sabda yang kita dengar pada hari ini. Selain itu, Tuhan menginginkan agar kita selalu bertobat, agar dosa kita pun diampuni. Dengan menerapkan sabda Tuhan ini nantinya, kitalah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kita bisa diterima di sisi Tuhan. Saudara-saudara terkasih yang bersatu di dalam Yesus Kristus, dalam kesempatan doa tutup peti ini,
Jika kita merasa belum pantas menjadi pengikut Kristus yang setia, maka sekaranglah saatnya untuk bersatu dengannya. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan selalu rendah hati, seperti seorang anak kecil yang telah kita dengarkan lewat bacaan pada hari ini. Jadi dengan menerapkan rendah hati, maka nantinya kita akan bersatu dengannya di dalam kerajaan surga. Selanjutnya, bagi saudara yang telah dipanggil Tuhan pada hari ini, yang masih dipandang belum layak di hadapan Tuhan, maka ini pentingnya doa penutupan ini, agar saudara yang meninggal hari ini layak bersama Yesus Kristus di kerajaan surga. Kita yang hidup di dunia ini membantu beliau agar diterima Allah. Caranya dengan berdoa agar dia diterima di sisi Allah. Saudara sekalian di dalam Yesus Kristus, semoga pewartaan pada hari ini bisa menginspirasi kita untuk selalu rendah hati dalam kondisi seperti apapun dan juga banyak-banyaknya untuk bertobat. Setidaknya kita dapat penegasan bahwa kita harus dapat mengambil langkah berani sebagai umat pilihannya dan selalu seturut dengan apa yang dikehendakinya. Selanjutnya kita juga harus memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah yang mengatur dunia ini. Kiranya meskipun kita di dunia ini selalu sibuk, sempatkanlah hati untuk berdoa kepada Tuhan. Santa Teresia, meskipun meninggal muda, ia mewariskan catatan riwayat pribadinya yang ditulis atas permintaan Ibu Biara, Kisah Suatu Jiwa. Di dalamnya ia menunjukkan bahwa kesucian hidup dapat dicapai oleh siapa saja, betapapun rendah, hina, dan biasanya orang itu. Caranya ialah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan tugas sehari-hari dengan penuh cinta kasih yang murni kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.